Setiap orang yang belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu, tentu saja pernah mendengar atau membaca kata i'rab. I'rabun atau al-i'rabu. Teman-teman juga mungkin pernah mendengarnya atau membacanya. Nah, pertanyaannya, apa itu i'rab atau apa yang dimaksud dengan i'rab? Nah, jawabannya adalah, ketahuilah secara mudahnya, i'rab adalah kedudukan kata dalam sebuah kalimat yang ditandai dengan harokat pada huruf terakhir dari kata tersebut. Saya ulangi, i'rab adalah kedudukan kata dalam sebuah kalimat yang ditandai dengan harokat pada huruf terakhir dari kata tersebut. Begitu. Dan karena kedudukan kata dalam sebuah kalimat itu banyak, maka tanda berupa harokat pada huruf terakhir juga ada banyak, ada beberapa. Dan hari ini kita akan belajar tentang i'rab, berikut bagian-bagiannya dan juga tanda harokat pada huruf terakhirnya. Baik, silakan lihat ke papan tulis. Perlu diketahui, i'rab itu ada 4 macam. Yang pertama adalah raf'un. Raf'un atau kita biasa menyebutnya dengan kata rafa. Raf'un, rafa. Yang kedua adalah nasbun. Nasbun. Kita biasa menyebutnya dengan kata nasab. Rafa, nasab. Yang ketiga adalah jarrun. Kita biasa menyebutnya dengan kata jar. Rafa, nasab, jar. Yang keempat adalah jazmun. Kita biasa menyebutnya dengan kata jazm. I'rab ada 4 macam, yakni rafa, nasab, jar, dan jazm. Raf'un, nasbun, jarrun, dan jazmun. Hanya ada 4. I'rab ada 4 macam, yakni rafa, nasab, jar, dan jazm. Raf'un, nasbun, jarrun, dan jazmun. Untuk memudahkan menghafal, kita sebut saja huruf-huruf pertamanya. Rafa huruf pertamanya ro, nasab huruf pertamanya nun, jar huruf pertamanya jim, dan jazm huruf pertamanya adalah jim juga. Maka untuk memudahkan hafalan, mengingat 4 bagian i'rab ini, kita sebut saja huruf-huruf pertamanya. Ro, na, ja, ja. Rona, jaza. Rona, jaja. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Rona, jaza. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Nah, jadi kalau ditanya apa saja bagian-bagian dari i'rab, maka sebut rona, jaja, rafa, nasab, jar, dan jazm. Raf'un, nasbun, jarrun, dan jazmun. Insya Allah sudah hafal. Rona, jaja, raf'un, nasbun, jarrun, dan jazmun. Inilah 4 macam i'rab, yakni rafa, nasab, jar, dan jazm. Jadi kalau ditanya apa saja bagian-bagian dari i'rab, maka jawabannya adalah rona, jaja, rafa, nasab, jar, dan jazm. Rafa, nasab, jar, dan jazm ini semuanya adalah berkaitan dengan kedudukan kata dalam kalimat. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, yang namanya i'rab itu tentu saja ada tandanya atau ada cirinya. Dan tanda itu terdapat pada huruf terakhir dari kata yang memiliki kedudukan dalam kalimat. Baik rafa, nasab, jar, dan jazm, keempatnya ini memiliki tanda masing-masing pada huruf terakhir dari kata yang memiliki kedudukan dari 4 macam kedudukan ini. Nah, pertanyaannya, apa sajakah tanda atau ciri berupa harokat dari masing-masing i'rab ini? Baik rafa, nasab, jar, dan jazm. Nah, jawabannya adalah sebenarnya ada banyak ciri
baik untuk rofa, nasab, jar maupun jazm. Ciri untuk rofa, nasab, jar dan jazm itu ada variasi, ada beberapa ciri. Tetapi ada ciri-ciri dasar dan juga ada ciri-ciri cabang. Ada ciri utama dan juga ciri-ciri bukan utama. Nah, kali ini kita akan belajar dulu tentang ciri-ciri utama dari keempat pembagian i'rab ini. Apa ciri utama dari rofa? Mudah. yakni ciri rofa itu selalu huruf terakhir dari sebuah kata, huruf terakhirnya selalu berharokat dhammah. Itu ciri rofa. Sedangkan ciri nasab, huruf terakhirnya berharokat fathah. Itu ciri nasab. Sedangkan jar, ciri utamanya huruf terakhirnya berharokat kasroh. UAI. Sedangkan jazm, ciri utamanya huruf terakhir dari kata yang i'rabnya adalah jazm, maka huruf terakhir dari kata itu berharokat sukun atau mati. Sukun atau mati. Sebagian kita banyak yang menyebutnya sukun, juga ada yang menyebutnya dengan kata mati. Nah, jadi ciri i'rab rofa, huruf terakhirnya berharokat dhammah. Ciri i'rab nasab, huruf terakhir dari sebuah kata itu adalah fathah. Ciri i'rab jar, huruf terakhirnya berharokat kasroh. Dan ciri i'rab jazm, huruf terakhir dari kata tersebut berharokat sukun atau mati. Nah, silakan diingat ciri dari masing-masing i'rab ini ada 4, yakni dhammah untuk rofa, fathah untuk nasab, kasroh untuk jar, dan sukun untuk jazm. Sedangkan tasdid tidak termasuk ciri dari masing-masing keempat pembagian i'rab ini. Jadi kesimpulannya, i'rab ada 4 macam, yakni rona jaja, rofa, nasab, jar, dan jazm. Dan masing-masing dari rofa, nasab, jar, dan jazm memiliki ciri utama di huruf terakhir dari sebuah kata yang kedudukannya rofa, nasab, jar, dan jazm tersebut. Apa ciri dari masing-masing? Ciri dari masing-masing adalah untuk rofa, cirinya dhammah, untuk nasab, cirinya fathah, untuk jar, cirinya kasroh, dan untuk jazm, cirinya adalah sukun. Sangat mudah. Rofa, dhammah, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun. Seperti itu. Baik, kita akan hafalkan terlebih dahulu tentang i'rab, berikut bagian-bagiannya dan tanda-tanda pada huruf terakhirnya. Kita hafalkan bersama-sama, karena ini akan menjadi dasar kita untuk belajar nahwu pada materi-materi berikutnya. Karena perlu diketahui bahwa ilmu nahwu itu sebenarnya ilmu yang membahas tentang i'rab. Semua bahasan tentang nahwu itu berkaitan tentang i'rab yang di dalamnya ada rofa, nasab, jar, dan jazm. Kalau kita belajar nahwu, maka yang dibahas adalah ini, i'rab yang terdiri dari 4 macam ini, termasuk dengan tanda-tanda pada huruf terakhirnya, baik dhammah, fathah, kasroh, maupun sukun. Oleh karena itu, maka sebelum kita lebih jauh belajar tentang ilmu nahwu, maka kuasai dulu tentang i'rab, berikut bagian-bagiannya dan tanda-tanda utama dari huruf terakhir dari sebuah kata yang memiliki kedudukan i'rab rofa, nasab, jar, atau jazm. Baik, kita review bersama-sama. Apa itu i'rab? Apa jawabannya? Silakan dijawab ya. Ingat-ingat tadi. Apa itu i'rab? Jawabannya adalah i'rab adalah kedudukan kata dalam sebuah kalimat yang ditandai dengan harokat pada huruf terakhir dari kata tersebut. Silakan diulangi. Apa itu i'rab?
Silakan dijawab. I'rab adalah kedudukan kata dalam sebuah kalimat yang ditandai dengan harokat pada huruf terakhir dari kata tersebut. Itu pengertian secara mudahnya. Pertanyaan yang kedua, ada berapa macam bagian-bagian dari i'rab? Jawabannya ada 4. Pertanyaan ketiga, apa sajakah 4 bagian i'rab tersebut? Jawabannya adalah rona, jaja. Bagian-bagian i'rab ada 4. Keempatnya adalah rona, jaja, rofa, nasab, jar, dan jazm. Pertanyaan terakhir, apa ciri utama dari setiap i'rab, baik rofa, nasab, jar, maupun jazm? Cirinya adalah rofa, doma, nasab, fathah, jar, kasroh, dan jazm, sukun. Rona, jaja, doma, fathah, kasroh, sukun. Rofa, doma, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun. Kita sebut lebih cepat. Rofa, doma, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun. Seperti itu. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini, yakni tentang i'rab, pengertiannya, bagian-bagiannya, dan tanda-tanda utama atau ciri-ciri utama dari setiap bagian i'rab tersebut. Rofa, doma, nasab, fathah, jar, kasroh, dan jazm, sukun. Setelah ini kita akan lanjutkan bahasan kita dengan bahasan tentang apa saja i'rab yang mengenai isim dan i'rab yang mengenai fi'il. Karena perlu diketahui bahwa yang namanya i'rab ini hanya mengenai isim dan fi'il saja, sedangkan huruf tidak terkenai. Sekali lagi saya katakan, i'rab itu hanya berkaitan dengan isim dan fi'il. Huruf tidak termasuk. Karena perlu diketahui, i'rab ini hanya mengenai isim dan fi'il saja, sedangkan huruf tidak termasuk. Itu artinya, ketika kita membahas tentang i'rab, maka bahasanya adalah seputar isim dan fi'il. Dan pada bahasa berikutnya kita akan pelajari i'rab apa saja yang mengenai isim dan i'rab apa saja yang mengenai fi'il. Demikian, tetap belajar, semangat belajar, dan ma'an najah.